Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan itu menyatakan kuasa mujizatnya hingga hari ini. Saya berjumpa dengan hamba Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Dia sejak lahir umur 1 tahun, dia tumbuh benjolan di kupingnya sampai besar. Sehingga sampai umur 22 tahun, dia semakin besar. Tetapi kasih karunia Tuhan menyembuhkan dia hari ini. Sebab itu dia akan menyaksikan betapa Tuhan itu sangat baik dan luar biasa dalam kehidupannya. Shalom saudara dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Junianto Estepu. Saya berasal dari keluarga yang dibilang sangat sederhana sekali. Sejak kecil saya mengalami namanya penyakit tumor di telinga saya. Saya mengalami sakit penyakit tumor itu ketika saya berumur 1 tahun. Sampai satu ketika pada umur 5 tahun saya dibawa ke dukun oleh orang tua saya untuk diobati, untuk dipulihkan. Tetapi tidak menjadi pulih, malah semakin besar umur saya, telinga saya semakin besar. Lalu suatu ketika pada saya SMA, saya kembali dibawa ke dukun oleh orang tua saya. Namun di situ saya tidak mempercayai adanya dukun, karena saya sudah menjadi orang Kristen, walaupun orang Kristen KTP. Suatu ketika setelah saya selesai kuliah, saya selesai SMA, saya masuk ke jenjang kuliah, saya masuk jurusan teologi. Saya jurusan teologi bukan suatu kesempatan yang luar biasa, karena saya mengalami yang namanya sakit hati yang amat dalam. Saya mengalami yang namanya tekanan dari keluarga, dari lingkungan tempat tinggal, bahkan pertemanan. Nama saya bukan lagi dipanggil Junianto, tapi saya dipanggil telinga besar. Itu menyakitkan bagi saya, sehingga saya akan dianggap keren. Saya masuk ke sekolah teologi. Di sekolah teologi saya diajar, saya diinjili oleh seorang hamba Tuhan juga, yang memperkenalkan Yesus yang dahsyat bagi saya. Ketika saya mengenal Yesus yang dahsyat itu, doa yang pertama kali yang saya minta kepada Tuhan adalah hilangkan rasa sakit di telinga saya. Dan itu saya doakan kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau memanggilku menjadi hamba-Mu, hilangkan rasa sakit di telinga saya. Ketika saya selesai berdoa, 5 menit kemudian rasa sakit hilang. Dan itu membuat saya terheran-heran, siapa sih Tuhan ini? Atau jangan-jangan Tuhan ini dukun? Lalu saya bertanya kepada dosen pembimbing saya kembali, Pak, apakah Tuhan itu dukun? Sehingga dia membuat saya sembuh seperti itu. Lalu dia berkata, Tuhan bukan dukun. Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi dia berkata dia bisa memulihkan luka hati. Dia membebaskan engkau dari dosa. Pada kesempatan itu saya mengambil kesempatan yang paling berharga. Saya menerima Yesus seutuhnya menjadi juru selamat pribadi saya. Dan di situ saya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan. Akar pahit, sakit hati saya lepaskan di dalam nama Tuhan. Berjalannya waktu, saya terus mengikuti perkuliahan. Pada tahun 2015, tepatnya bulan 8, saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan. Dia berkata kepada saya, siapkan paspormu, udah bulan 10 nanti kita akan berangkat ke Korea. Saya terheran-heran, untuk apa? Atau jalan-jalan ke Korea? Saya bingung Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Akhirnya saya dipaksa lagi buat paspor. Saya buat paspor beserta dengan orang tua saya, almarhum orang tua saya, ayah saya, ikut juga untuk mendampingi saya. Pada bulan 10 tahun 2015 kami berangkat ke Korea, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Satu kejadian yang sangat luar biasa sekali. Pada waktu saya diperiksa, dokter mengatakan saya tidak bisa dioperasi karena
karena urat siap telinga dan otak menyatu. Tapi hamba Tuhan yang membawa saya ke sana berkata, apakah kamu percaya kepada Tuhan? Apakah kamu mau sembuh? Dibuat oleh Tuhan. Lalu saya berkata, saya mau sembuh. Lalu kami berdoa dalam Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya hamba Tuhan yang membawa saya tadi meminta kepada Tuhan untuk diperiksa kembali. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Satu kejadian dahsyat yang luar biasa. Urat saya telinga yang tadi menyatu, terpisah, dibuat oleh Tuhan. Ini satu kejadian yang dahsyat sekali. Sehingga saya dioperasi tanggal 21, 22, 23 Oktober. Dan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mulai dari pergi dari rumah sampai dia kembali ke depan rumah, kita tidak membayar sepeser pun. Semua ditanggung oleh anak-anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini menandakan betapa besarnya kasih Tuhan yang ingin kita saksikan bagi kita semua. Biarlah lewat kesaksian ini membuat kita berubah, semakin melihat betapa dahsyatnya, betapa murah hatinya Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya hingga hari ini, hambanya ini disembuhkan oleh darah anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.